Jadi memang anaknya makan banyak, tapi berat badan tidak naik-naik. Mungkin ada sebagian besar yang masalah ekonomi, ada oke. juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast yaitu podcast yang membahas terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Rarang. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu program-program yang ada di internal Puskesmas Rarang sendiri dan juga program-program pemerintah pusat. Kali ini tidak usah berlama-lama ya, kita langsung kenalan saja ke narasumber kita, yaitu nutrisionis di Puskesmas Rarang. Selamat pagi Mbak Eka. pagi. Sehat ya Mbak Eka ya? Alhamdulillah selalu sehat, selalu ceria, selalu senang. Karena mungkin sering ketemu ini ya, bayi balita ya. Kan sering posyandu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mbak Eka selaku nutrisionis di Puskesmas Rarang dapat bersilaturahmi dengan kita semua. Kaitannya nanti mungkin memberikan edukasi juga apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat turun posyandu ya biasanya. Kalau begitu langsung saja kita perkenalan dulu dengan narasumber kita ini, biar masyarakat juga tahu bahwa siapa sih yang sering turun ke posyandu. Terus kalau misalnya yang sering gencar dengan program-program stunting nih, dengan stunting nih. Tidak lain timnya Mbak Eka. Nah, silakan Mbak Eka mungkin perkenalan dulu. Oke, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Lestari, biasa dipanggil Eka. Saya sebagai tenaga pelaksana gizi di Puskesmas Rarang. Tapi gini Kak, kita sebagai ahli gizi di Puskesmas kadang belum terlalu dikenal sama masyarakat. Nah, iya betul. Iya. Kadang kita masih dipanggil Bu Bidan, bahkan juga ada yang panggil Bu Dokter gitu. Ya. Jadi mungkin kedepannya semoga kita lebih dikenal sebagai Ibu Gizi, ada yang panggil Ibu Gizi. Oh, Ibu Gizi ya, oke. Melalui channel ini juga nih bisa mempromosikan bahwa nutrisionis, ahli gizi, Ibu Gizi tadi kalau kata Mbak Eka, Ibu Gizi. Jadi bukan hanya Bu Bidan aja atau Bu Dokter aja ya, Ibu Gizi. Oke, kalau gitu kita langsung saja pemirsa di rumah. Mungkin banyak juga pemirsa di rumah ini terutama ibu-ibu nih. Terutama ibu-ibu dalam hal menangani anaknya. Karena memang gizi ini ya memang berawal dari saat ibu itu hamil ya kan. Jadi memang saat ibu itu hamil. Nah, sebenarnya apa aja sih permasalahan Mbak Eka terkait dengan gizi khususnya di Puskesmas Rarang ini? Ya, kalau saya yang turun posyandu kayak banyak banget nih kasus-kasus yang ada di posyandu, ada yang di masyarakat itu ini ibunya mengeluh anaknya yang sudah makan banyak tapi berat badannya tidak naik-naik. Terus ada juga yang mengeluh anak saya susah makannya, sehari itu 1-2 kali. Itu pun lebih banyak makan snack. Yes. Berarti memang bukan terkait dengan masalah ekonomi, malah jadi memang anaknya makan banyak tapi berat badan tidak naik-naik. Mungkin ada sebagian besar yang masalah ekonomi, ada okay. juga yang tidak, tergantung dengan pola pemberian makannya. Oke. Gitu. Artinya permasalahan ini tidak serta-merta gara-gara ekonomi, tapi ada juga yang sudah makan banyak, justru saat berkunjung lagi ke posyandu nggak ada perubahan. Ada sih perubahan, tapi tidak sesuai standarnya. Kan tiap bulan beda-beda kan kenaikan berat badannya, tapi cuma naik 1 on gitu, atau enggak ya udah tetap seperti bulan lalu.
Nah, mungkin pemirsa di rumah perlu tahu juga nih Mbak Eka, mengapa sih ini sudah makan banyak, Ya. terus masih tidak naik sesuai standar, itu sebenarnya penyebabnya apa Mbak Eka? Jadi balik lagi nih, Yes. kita lihat isi piringku. Mhm. Udah sesuai enggak sama pedoman gizi seimbang? Oh, oke. Nah, yang kita tahu nih, anak kita makan yang penting kenyang. Betul. Kebanyakan begitu kan? Jadinya asumsi dari masyarakat ini, yang penting anak saya udah makan, terus mungkin banyak cemil-cemilan, Snacknya. udah Udah- merasa Udah merasa pas sudah ya kan? sudah merasa pas, sudah banyak lah konsumsinya. Yes. Terus, nah itulah salah satu penyebabnya. Padahal mereka tidak Padahal memper- iya, padahal udah sesuai standar enggak, udah sesuai pedoman gizi enggak, Oh, gitu. oke. Jadi kalau kita lihat isi piringku itu kan, Nah, menarik tuh. isi piringku itu kan terdiri dari makanan pokok, terus lauk hewani, nabati, sama sayur dan buahnya. Nah, dari isi piringku ini bisa enggak kita lihat apakah sudah sesuai enggak? Walaupun dia makan banyak tapi tidak sesuai kan juga percuma kan? Oke. Porsinya maksudnya ya? Iya. Oh, oke. Dari porsi, dari jenisnya kayak gitu. Oh, yes. Jadi enggak semua makanan itu lengkap status gizinya, makanya kita disarankan untuk memvariasikan setiap makanan yang kita makan. Oh, gitu. Oke. Artinya tidak hanya dari segi kuantitas ya, Iya. memang dari kualitas juga, dan itu pedoman kita yaitu isi piringku. Berarti itu masuknya ke pola berarti ya, Iya, ke pola makannya. pemberian makan ya. Nah, itu menarik sekali nih. Artinya masyarakat di rumah sekarang teredukasi. Jadi tidak harus puas dengan memberikan makanan terus anaknya kenyang, apalagi ditambah dengan snack. Justru kan snack Iya, sering, mengurangi nafsu iya makan. betul. Nah, itu dia tuh. Jadi boleh misalnya makan cemilan, cuma kan isi piringku ini harus terpenuhi dulu ya Mbak Eka ya. Oke, menarik. Nah, sudah ada nih permasalahannya tadi kan. Terus penyebabnya juga sudah dijelaskan tadi sama Mbak Eka. Nah, pemirsa nih perlu tahu tipsnya. Tips buat pemirsa di rumah. Karena memang penting sekali kita memberikan informasi ini, selain dengan kegiatan-kegiatan kita pada saat turun posyandu, penyuluhan, terus kemarin juga ada kelas ibu balita. Nah, penting juga lewat podcast ini, mungkin masyarakat di rumah sambil rebahan nih Mbak Eka kan, tiba-tiba muncul nih, wah ada Mbak Eka nih, nutrisionis atau gizi Puskesmas Rarang nih. Terus melihat judulnya, jadi mereka mau menonton, tertarik menonton. Kira-kira apa nih tipsnya buat pemirsa di rumah agar ya paling tidak bayi balitanya itu setiap bulan ada pertumbuhan, ada perkembangan terkait dengan beratnya. Mungkin tipsnya sedikit. Mungkin dari kami ya, dari gizi sangat kita anjurkan gitu, untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulan. Kan sudah ada posyandu nih, jadi dimanfaatkan gitu kan. Gratis, walaupun cuma sekedar mengukur berat badan, tinggi badan, tapi kan dari sana kita tahu perkembangan pertumbuhan anak kita sudah sesuai enggak dengan umurnya, kayak gitu. Oke. Jadi kayak tadi kita ingat kembali isi piringku ini udah sesuai enggak sama pedoman gizi seimbang. Karena dalam isi piringku ini kan terdiri dari setengah piringku ini makanan pokok dan lauk pauk, dan setengahnya lagi dari sayur dan buah. Apakah selama kita makan ini sudah tercukupi enggak? Oke. Jadi jangan tunggu ada masalah dulu, jangan tunggu ada penyakit dulu baru kita mendatangi ahlinya. Nah, itu dia tuh. Itu dia yang kita tidak harapkan, Mbak Eka. Anaknya sudah bermasalah dulu baru nih kita mau cari tahu makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh. Terus apa sih yang harus saya lakukan, kayak begitu kan kayak udah terlambat gitu. Lebih baik kita mencegah. Betul. Baik kita mengetahui lebih awal, lebih dini ya. Betul. Jangan sampai setelah sakit, setelah terjadi masalah baru kita kesulitan mencari informasi. Justru nanti kaitannya dengan biaya juga kan lebih banyak kan.
Jadi ya itu dia 2 tips tadi ya. Jadi memang selalu rutin pantau pertumbuhan anak melalui fasilitas kesehatan ya. Dan kita di puskesmas ini ada posyandu, jadi lebih dekat kan Mbak Eka. Benar. Nggak harus ke puskesmas. Dan selalu perhatikan juga pola pemberian makanan melalui isi piringku tadi. Oke Mbak Eka, menarik sekali nih. Jadi ini baru kita bahas terkait dengan bayi balita. Mungkin nanti kita ada request dari masyarakat mungkin. Boleh. Iya kan? Jadi nanti kalau misalnya ada request dari masyarakat, kita bincang-bincang terkait dengan misalnya stunting atau misalnya terkait dengan permasalahan gizi pada orang dewasa. Tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Siap Mbak Eka. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih buat Mbak Eka sudah sempat mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini walaupun di tengah-tengah kesibukan ya. Selalu turun posyandu, belum lagi pertemuan-pertemuan. Jadi nanti kita bisa atur waktu lah. Siap. Itu dia pemirsa di rumah perbincangan saya dengan Mbak Eka selaku nutrisionis di Puskesmas Rarang. Sangat bermanfaat, ilmu edukasi dengan bahasa-bahasa sederhana tadi itu mungkin sengaja Mbak Eka menyampaikan agar pemirsa di rumah juga sedikit paham, sedikit mengerti dan mudah dalam menerapkannya. Kalau begitu kami berdua undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada khilaf antara kami berdua. Jangan lupa juga kunjungi Instagram Puskesmas Rarang di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Silakan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan. Nanti kami akan berusaha membalasnya secepatnya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Eka. Selalu sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Baik pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.